dilihat oleh seseorang. Al-qalbu. Qalb itu berasal daripada bolak-balik. Ya. Makanya hati seseorang itu akan selalu tidak menentu. Kadang marah, kadang baik, kadang pelit, kadang dermawan, ya kan? Kadang cemburuan, kadang masa bodoh. Itu adalah hati. Ya, itulah hati. Karena hati itu asal katanya adalah qalb. Bahasa Arabnya qalb. Qalb itu artinya gonta-ganti, enggak menentu. Maka dari itu ada doa supaya kita dimantapkan hati kita untuk melaksanakan kebaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, semoga Engkau tetapkan hatiku untuk selalu dalam ketaatan menjalankan ibadah dalam agamamu. Itu tentang hati. Makanya kalau kalau ada orang marah, nggak usah baper. Bisa jadi sekarang lagi marah, nah, besok-besok dia akan jadi baik lagi, karena suasana hati yang tidak menentu seperti itu. Wal qalbu huwal mudghatu. Mudghah itu darah, segumpal darah, segumpal daging. Alaqah itu segumpal darah. Segumpal daging. Allati idza salahat, ini baru dijelasin. Allati idza salahat salaha biha sairul jasad. Kalau dia memang itu baik, itu bersih, semuanya itu semua akan baik. Wa idza fasadat fasada biha sairul jasad. Nah, kalau dia rusak, semuanya akan rusak. Maka seseorang itu bisa kita baca perangainya. Seseorang itu bisa kita kita tebak kondisi hatinya. Kalau yang banyak dia ucapkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, berarti hatinya sedang bermasalah. Hatinya banyak nodanya, hatinya banyak kotornya. Maka solusinya adalah memperbanyak zikir. Itu namanya obat mujarab itu. Ya. Karena apa? Ucapan yang keluar daripada kita itu cuma dua, ya ucapan biasa atau zikir, ya kan? Macam zikir. Allah fastaghil bi islahihi, maka sibuklah dengan memperbaiki hati kita masing-masing. Bapak, kira-kira hati Bapak itu ada masalah apa di dalamnya, supaya nanti Bapak itu tahu apa yang mesti diperbaiki. Kayak Bapak ngebawa motor ke bengkel, Bapak mesti tahu lah kendala apa yang dialami oleh motor Bapak. Lampunya mati, klaksonnya nggak bunyi, ganti oli dan lain sebagainya. Itu ketika kita menyerahkan ke bengkel. Sama kita juga, ketika hati kita itu rusak, ketika hati kita itu kotor, maka kita serahkan kepada seorang guru, kepada seorang murabbi, seorang yang benar-benar adalah dokter jiwa. Dokter jiwa itu artinya dokter kerohaniahan. Maka dia akan membantu kita untuk mengobati, memperbaiki hati kita. Kalau dokter yang biasa di rumah sakit adalah dokter fisik. Nah, kita hidup itu bukan hanya sekedar fisik. Kita hidup ada fisik, ada hati. Nah, hati ini yang tahu ada dokternya juga. Ada dokternya. Dan ulama-ulama kita, selain mereka juga bersandar kepada dokter fisik, mereka juga nggak bakalan melupakan dokter kejiwaan, dokter jiwa, dokter ruh. Ya, karena kita juga ada jasad, ada ruh. Sebenarnya seseorang itu kan hidup karena ruh. Kalau ruhnya nggak ada, dia mati. Maka sebenarnya sejatinya kita itu adalah hidup dengan
dengan roh. Maka jangan sampai lupa dengan dokter yang mengurusi persoalan ruh kita. Nah, sudah diberi makan atau belum ruh kita, ya kan? Apakah ruh kita sudah baik atau belum? Sudah siap nggak ruh kita itu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu punya dokternya. Kalau kita nggak bisa memperbaiki, maka silahkan datang ke seorang ulama, seorang alim yang tahu tentang aib-aib jiwa kita, aib-aib diri kita. Insya Allah diperbaiki pelan-pelan. Imam Ghazali itu juga sama. Beliau punya guru spiritual namanya Yusuf Al-Hajjaj. Maka dari itu mengapa beliau itu menulis yang kayak gini? Sebelumnya beliau nggak menulis begini. Beliau nulisnya itu fikih aja, usul fik, pokoknya yang dohir aja udah beliau pikirin. Tapi setelah tua berpikir, saya hidup bukan hanya dohir aja, saya ada ruh di dalam yang perlu saya perbaiki. Akhirnya merasa ada kehampaan di dunia ini yang membuat beliau itu mencari seorang guru spiritual. Nah, akhirnya berjumpalah beliau dengan seorang guru namanya Yusuf An-Nasaj, seorang penenun, tukang jahit, tapi guru spiritual dari Imam Ghazali. Tahu itu, setiap hari beliau melewati rumahnya, tapi nggak dihirauin sama Imam Ghazali, ya kan? Ternyata guru spiritualnya nggak lain dan bukan tetangganya sendiri, namanya Yusuf An-Nasaj, seorang penenun penjahit. Itu adalah guru spiritual dari Imam Ghazali. Makanya beliau itu menulis ilmu-ilmu tasawuf berasal daripada itu. Beliau itu merasa kehampaan, merasa ada kekosongan di dalam hidup ini, di dalam hati ini. Maka dia perlu ketenangan jiwa. Fastaqil bi islahihi litusliha bihi jawarihak. Maka sibuklah untuk memperbaiki hati agar dia bisa memperbaiki juga anggota tubuhnya. Jadi perbaiki dulu dirimu sebelum kau memperbaiki fisikmu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan asli nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu maka orang lain akan baik karenamu. Oke. Wa salahuhu yakunu bimulazamatil muraqabah. Dan baiknya hati itu dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat maksiat itu bukan karena dia nggak tahu Allah. Dia tahu Allah. Orang berbuat maksiat, dia minum miras, dia minum pil ekstasi, dia kawin mulu, itu bukan dia nggak tahu Allah, dia tahu Allah. Dia tahu Allah. Hanya saja dia nggak merasa bahwa Allah itu mengawasi dia. Makanya dalam tarbiyah itu kita dianjurkan, kita dididik supaya bagaimana Allah itu mengawasi kita, selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu ada bersama kita. Kalau kita sudah bisa menjiwai, masuk ke dalam hati kita, Allah itu bersama kita, Allah selalu ada bersama kita, Allah selalu mengawasi kita, bagaimana kita bisa berbuat maksiat? Itulah mengapa Sahal At-Tusturi itu beliau menjadi imam dalam dalam bidang ilmu tasawuf, karena beliau mengamalkan Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alaih, selalu setiap malam sebelum tidur. Supaya apa? Pertama mungkin biasa aja, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, sampai benar-benar perasaan merasakan Allah itu selalu ada, mengawasi, melihat kita, itu benar-benar terasa di dalam hati. Ketika itu baru bisa semuanya itu berasa indah. Mau maksiat juga enggak bakalan bisa. Nah,
Jadi muraqabah, muraqabah. Dan itu adalah pesan yang terdapat dalam hadis kedua, yang ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan yang terakhir ihsan, beliau jawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau memang kita nggak bisa merasakan Allah itu melihat kita, kita melihat Allah, maka rasakan bahwa Allah itu melihat kita. Itu adalah sumber ihsan, itu adalah sumber kebaikan. Ihsan makanya disebut ihsan, sumber kebaikan. Kita masih bisa berbuat dosa, kita masih bisa berbuat korupsi, kita masih berbuat bla 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 yang lain karena kita nggak memiliki bahwa sifat bahwa Allah itu melihat kita atau kita melihat Allah, sehingga nafsu syaitan itu masuk ke dalam diri kita. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alaih. Dan dianjurkan itu matanya terpejam, dirasakan Allahu syahidi, Allah selalu mengawasi kita. Allahu naziri, Allah selalu melihat kita. Allahu muttali'un alaih, dan Allah selalu berada melihat kita. Insyaallah matanya terpejam, rasakan kehadiran Allah bersama kita. Insyaallah kita dapat mendapatkan maqam muraqabah. Oke. Nah, di sini ada, sini kan ini udah selesai, mungkin ini besok. Nah, di sini ada penjelasan daripada Syekh Nawawi Al-Jawid Al-Bantani. Ya, di sini beliau mengatakan ketika dalam perkataan mulazamatul muraqabah, wa qala ba'duhum salahul qalbi fi khamsati asya. Kalau kita pengen hatinya baik, bersih, kayak Habib Ali, Habib Umar dan lain sebagainya, lima perkara. Kathratul seringin lapar, jangan seringin kenyang. Alhamdulillah kita sedang berpuasa, kita lebih sering ke lapar. Barangkali ada yang ngomong kenyang, lu konsen, ini ada makanan jadi nggak konsen. Oke, seringin lapar. Oke, pertama, pengen hatinya baik, jangan kenyang, seringin lapar. Kedua, baca Quran, sering baca Quran, bukan hanya di bulan Ramadan doang, ya Pak. Baca Quran bukan hanya di bulan Ramadan doang. Baca Quran. Kalau enggak selesai bulan Ramadan udah selesai Al-Qur'annya. Sudah close the door. Enggak kayak gitu. Quran itu likulli zaman, setiap waktu. Wa fi kulli makan aidan. Bukan setiap waktu aja, setiap tempat. Makanya di Mesir itu fenomena yang Bapak akan temui itu, setiap kenet bis itu di depannya Al-Qur'an begini. Kalau lagi nggak ada penumpang yang lewat, dia baca Quran. Kenet bis. Kita pergi ke kuliah, kenet bis, ya stop, gitu. Tazkirah kam. Kita bayar, kita lihat tuh di depannya ada Quran. Kalau sudah nggak ada yang itu, kenetnya baca Quran. Baca Quran. Oke, baca Quran, kemudian sering bermunajat, sholat malam, dan bergaul sama orang soleh. Yang paling penting adalah gaul sama orang soleh. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina
Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar.